Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Akidah Akhlak MISD, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas makalah yang telah diberikan oleh Ibu Ratna Nulinaja MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak MISD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ratna Megawangi. Saya Maulidia Hidayah. Saya Aisyah Putra Syari. Saya Firda Nur Aini. Di sini kami akan membahas mengenai pola pengembangan pembelajaran akidah akhlak madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengembangan. Pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada atau menghasilkan hal baru. Atau kita bisa mengartikannya sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk meningkatkan dan mendukung serta meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran. Jadi, pengertian dari pembelajaran sendiri merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya, agar peserta didik ini mendapatkan ilmu dan pengetahuan, memiliki penguasaan kemahiran dan bermoral yang baik, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada diri peserta didik. Nah, singkatnya pembelajaran ini adalah proses yang dilakukan pendidik dan peserta didik guna membantu peserta didik belajar dengan baik. Pembelajaran yang berkualitas itu tergantung dari motivasi dan kreativitas pengajarnya. Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi itu juga akan membawa pada keberhasilan atas capaian target belajar. Oleh karena itu, seorang pendidik itu harus menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, nyaman, dan dilakukan dengan strategi yang mampu menarik minat belajar bagi para peserta didiknya. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing dari pengertian dari pengembangan dan pembelajaran, maka dapat kita simpulkan bahwa pengembangan pembelajaran itu merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk memperbaiki pembelajaran secara terencana dan terarah, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu menghasilkan mutu yang lebih baik. Pembelajaran dengan mutu yang baik ini pula akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan efisien. Hal ini juga dapat menciptakan perasaan nyaman, baik itu untuk pengajar juga untuk siswa-siswanya, sehingga target belajar yang ditentukan akan dapat tercapai dengan mudah. Selanjutnya yaitu pola pengembangan pembelajaran akidah akhlak madrasah ibtidaiyah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa pengembangan itu merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan, sedangkan pembelajaran yaitu proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran akidah akhlak, di sini memiliki karakteristik di mana pembelajaran akidah akhlak itu merupakan pembelajaran yang mempelajari pelajaran agama Islam dengan menekankan pada kemampuan peserta didik agar peserta didik itu mampu memahami suatu keyakinan, suatu kepercayaan, ataupun suatu keimanan. Serta peserta didik itu mampu memperbaiki hubungannya dengan manusia lain dan memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta. Serta peserta didik itu harus mampu berperilaku baik. Pada intinya, pembelajaran akidah akhlak di sini merupakan pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keimanan ataupun ketakwaan para peserta didik pada Allah, serta peserta didik itu memiliki akhlak yang mulia seoptimal mungkin.
Dalam pola pengembangan pembelajaran akidah akhlak, peran guru sangat penting. Guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu guru harus memperhatikan kondisi kelas. Guru harus mampu mengelola kondisi kelas agar lebih kondusif. Biasanya, kondisi kelas yang kondusif akan mempengaruhi para peserta didik itu dalam pembelajaran. Pembelajaran di situ dengan kelas yang kondusif, biasanya peserta didik juga akan ikut berpartisipasi aktif. Lalu, yang kedua yaitu materi. Materi apa yang akan disampaikan? Itu harus disiapkan. Nah, materi di sini itu harus ada kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi ataupun kompetensi dasar. Selain itu juga, guru harus memperhatikan model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang akan digunakan? Nah, model pembelajaran memiliki berbagai macam. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual, ada pembelajaran kooperatif, ada pembelajaran berbasis masalah, ada pembelajaran model pakem ataupun pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ada juga permodelan. Permodelan di sini itu guru harus memberikan contoh yang baik. Namun ada juga metode-metode yang digunakan guru dalam mendekati para peserta didik. Nah, metode-metode ini juga memiliki beberapa macam. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini cenderung guru itu menerangkan atau bercerita. Lalu yang kedua, ada metode tanya jawab. Antara peserta didik dan pendidik itu sama-sama aktif. Pendidik menanyai peserta didik ataupun sebaliknya. Lalu ada metode diskusi, di mana di sini biasanya peserta didik itu dibagi per kelompok, lalu saling mengungkapkan pendapat. Ada juga metode penugasan, guru memberikan tugas kepada peserta didik. Ada juga metode keteladanan. Metode keteladanan ini, guru harus memberikan contoh yang baik, memberikan uswatun hasanah. Lalu ada metode pembiasaan, di mana peserta didik harus dibiasakan untuk berperilaku baik. Lalu ada metode rasional yang menekankan pada aspek penalaran, ada metode emosional, guru harus mampu menggugah perasaan para peserta didik, ada metode pengalaman. Nah, proses atau pola pengembangan pembelajaran akidah akhlak itu juga harus sesuai dengan kurikulum yang sedang berlangsung. Karena apa? Karena kurikulum itu menjadi acuan dari berjalannya suatu pendidikan. Kurikulum akan mengarahkan pembelajaran itu berjalan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut atau pendidikan tersebut. Nah, dalam pembelajaran akidah akhlak, itu akan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan akidah akhlak merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju cita-cita yang mulia. Faktor yang mempengaruhi terlaksana atau tidaknya pembelajaran akidah akhlak antara lain faktor pendukung. Yang pertama, komitmen kepala madrasah, guru, dan orang tua. Guru juga berperan penting sebagai salah satu faktor pendukung karena guru merupakan pemegang kendali penuh terhadap perkembangan. Jika seorang guru tidak mau konsisten atau mempunyai sikap yang kurang peduli terhadap kondisi peserta didiknya, maka dapat dipastikan akhlak siswanya menjadi buruk. Oleh karena itu, konsisten seorang guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dalam pengembangan nilai-nilai akhlak siswa harus menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, sarana prasarana.
Sarana prasarana yang ada juga sangat mempengaruhi pengembangan akhlak. Jika sarana prasarana tidak ada, maka juga dapat berpengaruh buruk pada pengembangan akhlak peserta didik. Yang ketiga, peran orang tua. Orang tua juga berperan penting dalam pengembangan akhlak siswa di rumah. Selain kepala madrasah dan guru di sekolah, orang tua merupakan kunci utama yang melakukan pendidikan akhlak terhadap siswa. Setelah siswa pulang dan sampai di rumah, orang tua diharapkan melakukan pengulangan pembelajaran tentang apa yang sudah dipelajari di sekolah. Selain itu, pengembangan nilai agama juga dapat dilakukan dengan menganjurkan anak-anak mereka untuk pergi mengaji dan selalu mengingatkan untuk melakukan sholat. Selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, minimnya pendidikan agama di keluarga. Minimnya pendidikan agama di keluarga dan perhatian orang tua juga mempengaruhi perkembangan pembelajaran akidah akhlak. Kesibukan orang tua melakukan kegiatan terkadang sampai melupakan tugas dan tanggung jawab mendidik anaknya. Karena pada umumnya ketika orang tua menyekolahkan anaknya, seketika itu juga mereka berasumsi bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Orang tua seharusnya menampilkan tauladan yang baik kepada anak-anaknya dalam setiap perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Karena pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang ada di rumah, sehingga anak akan mudah meniru tingkah laku yang baik dari orang tuanya. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari diri siswa. Kurangnya kesadaran dari diri siswa itu sendiri untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan juga mempengaruhi perkembangan pembelajaran akidah akhlak. Pada umumnya, siswa saat di luar jam sekolah lebih senang menghambur-hamburkan waktunya dengan bermain ataupun jalan-jalan ke sana kemari mencari kebahagiaan dibandingkan untuk belajar ataupun mengikuti pengajian. Padahal kegiatan tersebut dapat bermanfaat dan menambah pemahaman siswa mengenai pelajaran agama. Selain itu, juga dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai daya tarik lebih bermanfaat bagi siswa. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.